Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto. Pada kesempatan kali ini nih, saya baru bisa kembali untuk menyapa teman-teman semuanya, membahas terkait perkembangan kasus yang dikenal dengan kasus bank ini. Teman-teman semuanya, memang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, setelah saya menyimak berbagai macam media ya, tentunya baik daripada YouTuber maupun media elektronik yang ikut menyuarakan perkembangan kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini, sampai saat ini belum ada sesuatu yang memang tentunya informasi ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman semuanya. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman semuanya begitu ada notifikasi atau pemberitahuan di handphone teman-teman semuanya, berita mengenai perkembangan kasus di Subang ini, ingin tahu sebetulnya siapa sih sebetulnya pelaku yang terjadi ya, yang sudah menewaskan dua orang perempuan, yaitu Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Nah, teman-teman semuanya, sekarang ini saya melihat bahwa banyak sekali para saksi yang tentunya speak up ya, intinya memberikan klarifikasi terhadap kita semuanya yang tentunya melalui media YouTube atau media online, media yang lainnya ya, yang tentunya ini juga menjadi bahan-bahan para konten kreator untuk dapat memberikan informasi kepada teman-teman yang tentunya menganalisa dari apa yang disampaikan oleh saksi-saksi yang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Nah, saat ini menurut pendapat saya bahwa banyaknya sekali konten kreator, terutama YouTuber seperti halnya saya, dalam memberitakan terkait kasus Subang ini, saya rasa hanya untuk terus menyuarakan ya, untuk bagaimana kasus ini, harapan kita semuanya menjadi atensi publik juga, sehingga kasus ini tak dapat terus disuarakan dan kita memiliki harapan yang besar kalau seandainya kasus ini terus disuarakan, sehingga kasus ini itu tadi menjadi perhatian. Karena untuk kasus Subang ini saya rasa merupakan sebuah kasus atau tragedi Rajapati yang sangat sekali bisa dikatakan semua orang itu melihat ya, semua orang itu sangat simpati dengan kasus Subang, sehingga ingin tahu perkembangannya seperti apa dan bagaimana. Nah, teman-teman semuanya, beberapa hari yang lalu kita menyimak ya mengenai update terakhir terkait perkembangan kasus yang saya rasa waktu itu disampaikan oleh Irjen Pol Beni Mamoto ya, selaku Ketua Harian Kompolnas. Beliau menyampaikan bahwa TKP ini juga merupakan sesuatu hal yang mendasar yang tentunya dijadikan sesuatu bahan oleh pihak kepolisian, di mana pada saat setelah kejadian polisi juga tentunya melakukan olah TKP, dan kita juga mendengar yang disampaikan oleh beliau, karena beliau juga sebetulnya memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam dunia penyidikan, karena beliau juga mantan penyidik ya, bahwa kita tahu bahwa tanggal 18 Agustus ini di TKP juga hujan sangat deras sekali, dan beliau sampaikan juga bahwa sebetulnya kelembaban juga memiliki pengaruh ya terhadap jejak-jejak atau mungkin DNA yang ada di TKP ya, apalagi memang pada tanggal 18 Agustus ini hujan begitu sangat kencang sekali ya, sehingga tentunya dengan adanya hujan ini kelembaban juga menjadi luar biasa, sehingga inilah salah satu kendala, inilah salah satu kesulitan pihak kepolisian ini, apa yang disampaikan oleh beliau ya pada saat itu setelah saya simak tentunya. Tetapi teman-teman semuanya, itu terkait TKP. Lalu yang kedua, terkait banyaknya saksi juga yang tentunya saksi yang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian untuk bagaimana kasus ini menjadi terang benderang.
Walaupun memang jumlahnya saksi begitu banyak, tetapi kelemahannya saya lihat kalau dari kelemahan saksi memang di TKP ini tidak ada saksi kejadian. Yang saksi kejadian ini yang dimana itu tidak melihat, tidak mendengar ya, pelaku dari kasus Rajapati ini melakukan Rajapati ini. Sehingga saksi-saksi yang ada yang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yang jumlahnya sangat lebih dari 100 ini mungkin tidak didapat informasi yang tentunya lebih mengkerucut kepada siapa pelaku. Jadi dari TKP, kelemahan TKP ya, karena memang kondisi TKP mungkin, terus yang keduanya dengan adanya keterangan dari saksi yang memang perlu pendalaman kembali, sehingga ini juga menyulitkan pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus bank ini. Nah, teman-teman semuanya, sekarang ini banyak sekali speak up ya, saksi-saksi yang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian itu tadi. Saya rasa ini juga merupakan, saya menganggapnya ini adalah sebuah usaha aja, sebuah usaha untuk bagaimana kasus ini menjadi sebuah atensi publik. Hanya itulah yang bisa dilakukan mungkin oleh semua orang yang pernah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, apalagi keterangan itu diberikan oleh pihak keluarga. Jadi ini merupakan salah satu usaha mereka tentunya untuk bagaimana kasus ini bisa terus disuarakan. Kenapa demikian? Karena saya lihat sampai saat ini ada kesan seolah saksi itu saling menyalahkan ya. Padahal sebetulnya memang kita juga tidak tahu apakah benar ataupun salah. Ya pokoknya antara benar dan salah itulah teman-teman semuanya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya yang mungkin bisa mengatakan benar ataupun salah ya sebetulnya adalah pihak kepolisian, karena memang pihak kepolisian lah yang memiliki kewenangan untuk itu. Lagi pula pihak kepolisian juga di dalam memutuskan apapun, apalagi untuk bisa menetapkan siapa pelaku di balik kasus Subang ini, tentunya banyak sekali kelemahan di dalam kasus Subang ini, dari mulai TKP karena mungkin waktu itu juga kondisi alam yang sangat hujan sehingga kelembaban daripada TKP ini juga sangat sedikit terganggu ya teman-teman. Terus yang kedua kembali terkait saksi, tidak ada saksi kejadian. Lalu mungkin terkadang pihak kepolisian juga sesuai dengan apa yang disampaikan beliau itu terkadang dikaitkan dengan sebuah alibi. Nah, pada saat awal di TKP tanggal 18 kita kan tahu bahwa sebuah clue yang disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolres Subang, bahwa orang yang diduga adalah orang yang sudah saling mengenal. Sudah saling mengenal ini tentunya pihak kepolisian juga bukan berarti tidak memiliki dasar untuk menyampaikan hal tersebut ya teman-teman semuanya. Saya yakin ini juga berdasarkan temuan di TKP pada awal kejadian, karena memang tidak adanya pintu yang rusak, tidak adanya barang yang hilang tersebut. Makanya pihak kepolisian mengindikasi atau menduga sesuai dengan apa yang disampaikannya adalah orang yang memang sudah saling mengenal. Dan kita tahu bahwa orang saling mengenal ini sebetulnya adalah bahasa secara umum. Nah, jadi sampai saat ini kita juga masih penasaran, masih ingin tahu, dan memang sudah greget sekali sepertinya teman-teman semuanya juga siapa sebetulnya. Tetapi mungkin hal ini juga pihak kepolisian tidak bisa memberikan informasi yang sesuai dengan harapan kita ya teman-teman semuanya. Kenapa demikian? Karena memang ada sesuatu yang mungkin bisa diinformasikan kepada kita, ada juga yang tidak. Kenapa? Karena kasus ini memang belum terungkap. Jadi ada hal-hal yang sifatnya ditahan guna untuk kepentingan pengungkapan sebuah kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini. Nah, teman-teman semuanya, karena lamanya ini terkadang pikiran kita semuanya juga menjadi kok ini kenapa. Jadi banyaklah sekali pikiran yang ada di otak kita semuanya
mengenai perkembangan kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Akankah kasus Subang ini bisa terungkap atau tidak? Nah, tapi sepertinya lamanya pengungkapan kasus ini dan sudah disampaikan ada beberapa kelemahan, salah satunya mungkin yang sudah kita simak ya dari berbagai macam media. Sepertinya untuk sementara pelaku ini juga bisa sedikit tersenyum ya. Tapi saya memiliki keyakinan teman-teman semuanya, senyum mereka ini sebetulnya tidak akan bisa lama ya. Kenapa? Karena saya masih memiliki keyakinan bahwa tidak ada kejahatan yang memang sempurna. Pasti besar ataupun kecilnya pelaku juga ada jejak yang ditinggalkan di dalam tragedi Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini. Jadi kepada teman-teman semuanya, saya ingin menanyakan bagaimana komentar dan pendapat teman-teman semuanya, karena sebetulnya ya termasuk saya sendiri ya ingin dapat memberitahukan ya perkembangan kasus ini yang tentunya saya berikan itu juga yang harus bersumber dari pihak yang memiliki kewenangan terkait hal ini, yaitu pihak kepolisian. Tetapi perkembangan sampai saat ini belum ada sesuatu informasi yang tentunya informasi yang apabila diberikan kepada teman-teman itu sesuai dengan harapan kita semuanya ya teman-teman. Kita juga melihat sepertinya perkembangannya masih begitu, masih belum sesuai dengan harapan kita semuanya. Tetapi sebetulnya yang tahu lebih detail kan sebetulnya pihak kepolisian. Ya kita berharap saja mudah-mudahan pihak kepolisian selalu diberikan kemudahan ya untuk bagaimana pelaku Rajapati Subang ini dapat segera terungkap. Tapi saya ingin berikan komentar teman-teman di kolom komentar, bagaimana sih karena saat ini kan saya lihat ya berbagai konten kreator juga yang menyampaikan perkembangan kasus di Subang ini sebetulnya masih muter di situ saja kalau menurut pendapat saya. Jadi masih itu aja, tapi sesuatu hal positif yang saya ambil dari apa yang dilakukan oleh teman-teman yang menyuarakan kasus Subang adalah kasus ini terus diperbincangkan sehingga terus ramai, sehingga kita berharap semuanya karena sering diperbincangkan maksudnya, sehingga itu semua menjadi sebuah atensi publik. Dan kita berharap pelaku dapat cepat ditemukan dan pihak kepolisian juga diberikan kemudahan untuk pengungkapan kasus ini. Mungkin untuk sementara itu saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya ingin teman-teman untuk dapat memberikan komentar bagaimana teman-teman semuanya melihat perkembangan yang disampaikan oleh beberapa channel yang menyuarakan kasus Subang ini. Mungkin itu saja yang saya ingin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.